Nah, ini setelah pemakaian 2 bulan. Nah, ini jangan hilang nih karet ini nih. Kalau nggak airnya keluar dari dalam tabung. Ini kemarin ada yang bersihkan, suka terbalik nih. Ini in, ini out. Nah, ini harusnya in lagi, tapi malah out. Tengok arah panahnya, harusnya ke kanan semua. Ini juga terbalik, harusnya outnya sebelah sini. Nah, yang ini juga, ini udah benar nih, in, out. Nah, ini kita bersihkan media filternya. Air kuning, ini bagian batu. Ini kami juga sudah beli stok untuk filternya menggunakan ukuran 5 mikron. Ada banyak untuk stok 1 tahun itu, karena udah terbukti bagus, jadi kami beli banyak. Harganya 13.000 di Kepulauan Riau. Mungkin di daerah Jawa lebih murah lagi. Nah, ini nanya spesifikasi pompanya. Ini bagian-bagian yang penting. Supaya nggak perlu potong-potong pipa. Kondisi air sumurnya jernih, tapi ada bau lumpur. Kalau musim kemarau itu paling parah, kondisinya kuning seperti warna di dalam housing ini. Jadi harus dibersihkan. Ini kondisi di dalam rumah. Untuk kualitas airnya itu pokoknya kita nggak bisa hidupkan karena sedang maintenance. Nah, bisa dilihat yang jernih ya, layak pakai. Nanti kita coba setelah dibersihkan housing filternya. Hasilnya agar tetap jernih harus rajin dibersihkan. Kalau ditanya berapa lama umur filternya, kemarin kami pernah coba sampai benar-benar macet, air nggak bisa jalan akibat ini sudah benar-benar kotor. Itu sampai dengan 2 bulan udah harus diganti yang baru. Jadi ada yang bilang di tempat saya hanya 3 hari bertahan katanya. Ya karena kualitas airnya beda-beda. Kalau kualitas airnya lebih kotor dari ini, pasti kotorannya lebih banyak yang tersaring. Umur filternya lebih pendek. Itu aja logikanya. Jadi kalau misalnya airnya nggak begitu kotor, bisa lebih dari 2 bulan dipakai. Tergantung jumlah kotoran yang terkandung di dalam airnya. Makin kotor air, makin cepat umurnya habis, nggak bisa dipakai, harus rajin dibersihkan. Nah, ini saya bilang bisa dipakai selama-lamanya nih. Ini isinya batu. Nah, itu bisa dibersihkan. Kalau yang ini wajib diganti. Banyak ada yang punya caranya ditiup supaya bersih lagi, tapi memang udah nggak efektif lagi. Ganti aja, murah juga harganya. Ini media filternya setelah dibersihkan, masih banyak kuning-kuningnya, cuma nanti kita coba bersihkan lagi. Nah, dibersihkan sampai jadi seperti ini. Ini udah 3 kali dibilas, jadi udah nggak kotor lagi airnya. Tapi yang pertama yang kotor, campur.
Ini jangan lupa juga untuk bagian ini dibersihkan. Kemudian dirakit lagi. Ditutup. Nah, ini karetnya jangan sampai lupa. Karena kemarin yang punya rumah komplain airnya keluar, rupanya karetnya ketinggalan. Bagian ini keluar dari dalam housing filternya. Nah, kalau udah pakai karet ini, insya Allah aman nih, nggak keluar lagi. Ya, berikutnya kita buka. Kelihatan ya, airnya juga masih kuning bagian filter ini, belum sejernih yang di kamar mandi tadi kita lihat. Ini pasir kasar. Cukup dibilas dengan air bersih. Kotorannya udah naik semua. Kita tiriskan. Ini kotoran-kotoran air yang ada di dalam sumur yang menyangkut pada permukaan pasir kasar ini, batu-batu kasarnya ini. Nah, itu yang perlu dibersihkan supaya kotoran-kotoran yang ada di dalam air sumur bisa menempel kembali pada batu-batu ini. Jadi ini harus rajin dibersihkan. Jadi penjelasan ilmiahnya, batu ini terdapat permukaan. Permukaan itu nggak terlihat kasat mata, tapi ada pori-pori kosong yang bisa digunakan untuk menyaring kotoran di dalam air sumur. Apabila pori-pori itu sudah terisi oleh kotoran air, maka dia akan jenuh, tidak mampu menyaring kotoran lagi. Itulah kenapa harus dibersihkan kotoran-kotoran yang sudah tersaring di permukaan batu. Kenapa digunakan yang kecil? Karena prinsipnya semakin kecil ukuran media filternya, maka luas permukaannya semakin besar. Jadi jumlah pori-porinya semakin banyak. Itulah kenapa filter itu menggunakan agregat yang kecil, yang halus. Ini sudah bilasan yang ke-6. 6 kali dibilas. Masih tetap kotor. Nanti kita lanjut ke media filter berikutnya. Jadi kita cukupkan dulu yang ini ya. Harus diingat, bagian ring ini akan klop di bagian malnya di sini. Jadi pasnya. Nah, sementara kalau di sini nggak ada celahnya untuk dipasang. Nah, ini harus diingat, ini selalu di bagian atas. Jadi bagian atasnya itu lihat di sini ada panah ya, menghadap ke atas. Nah, jadi jangan sampai terbalik, masangnya begini di dalam housing. Itu terbalik. Yang benar itu adalah ini di atas. Nah, oke, dua filter sudah siap. Ini yang ketiga adalah arang. Nah, di bagian ini udah lebih jernih ya daripada yang nomor 2 tadi kita buka. Ini udah mulai oke airnya. Ini arangnya. Karbon aktif.
Ini sebaiknya untuk bagian arang, kalau misalnya sudah terlalu kotor, karena arang ini murah, beli aja yang baru, ntar diganti isi yang lama. Ini buang aja sebenarnya, tapi karena kami tidak ada arang baru, ini masih bisa dibersihkan, cuma sedikit lebih sulit aja, butuh tenaga. Nggak apa-apa, kita coba bersihkan pelan-pelan ya. Jadi kurang lebih untuk membersihkan housing filter ini butuh waktu 30 menit ke atas. Kalau biasanya dalam sistem perpipaan, instalasi pengolahan air konvensional sekelas PDAM, mereka itu sudah tidak membersihkan secara manual begini, tapi menggunakan sistem backwash, menembakkan air secara terbalik dari bawah ke atas dan dibilas selama beberapa kali. Nah, itu hasil airnya sudah, filternya sudah bisa digunakan kembali, sudah jernih. Tapi untuk kasus filternya sudah kotor bertahun-tahun, PDAM juga harus mengganti filter yang sudah terpasang, seperti saringan pasirnya. Kalau udah jenuh ya harus diganti. Tapi itu bisa diminimalisir dengan cara rajin membersihkan dengan metode backwash. Nah, kita karena untuk perumahan bisa dibersihkan dengan cara seperti ini. Oke, ini filter yang terakhir. Ini nggak perlu dibersihkan, cukup diganti aja. Tapi beberapa video di YouTube saya lihat mereka ada yang coba meniup bagian permukaan ini sehingga kotorannya keluar lagi. Mungkin itu bisa digunakan untuk kondisi terdesak, tapi saya tidak rekomendasikan untuk digunakan setiap saat karena pasti bersihnya nggak maksimal. Alright. Bisa keluar lagi kotorannya. Tapi ini digunakan untuk kondisi terdesak saja. Apabila filter air udah macet dan nggak jalan sama sekali, ya boleh digunakan. Kalau udah malam karena toko-toko yang lain udah pada tutup. Seperti itu ya cara-cara orang lain yang saya lihat, tapi tidak saya rekomendasikan. Pasti ada kawan-kawan yang bingung kenapa cara ini masih bisa digunakan. Nah, biasanya kalau ini terdesak sudah malam hari, air macet karena ini sudah rusak atau sudah penuh dengan kotoran, sementara tidak ada jual filter, tidak ada cadangannya, ya gunakan saja cara tadi. Tapi kalau misalnya punya banyak filter seperti saya tadi, ya ganti saja dengan yang baru ya, karena percuma dibersihkan begini pun gak akan lama juga umurnya ya, paling seminggu udah macet lagi. Kita coba sekali lagi. Oke, kita ganti dengan filter yang baru. Lalu kita bersihkan dulu. Itu bisa dilihat filter lama ada 4 buah filter lama yang sudah tidak kami gunakan kembali.
Sekarang kita pasang. Dan ini jangan lupa tadi kami sudah perbaiki in out in out in out in out. Jadi sudah benar urutannya. Jangan lupa karetnya ya. Ini batu halus. Ini batu kasar. Jangan lupa dikencangkan masing-masing. Aku coba hidupkan dulu, Bang. Oh, keran patah. Oh, pulang biar aja. Hah? Ano dia kita pindah kerannya dibuka. Oke. Oke, kita coba ambil sampel air di kamar mandi. Setelah difilter hasilnya seperti apa. Gimana? Boleh? Boleh kakak?
Mantap.